dilaporkan gitu. Makanya saya juga cek gitu ke lokasi. Jadi 100 suara itu kita bantah ya Bang ya, kalau itu memang bukan dari kita atau ya, saya tidak pernah itu, saya juga nggak tahu gitu kan, segala macam kan. Bawaslu kan bilang terduga terkuat ini kan ketua KPPS dan kemungkinan bakal pidana gitu Bang. Nah, respon dari Abang apa ini? Nah, saya tidak berani yang apa aja Bu? Kita ngapa aja Bu? Iya Bu. Bu. Banyak apa kok, cuma saya ditanya. Ibu tahu nggak jawaban saya tidak tahu apa-apa. Masalah apa itu Bu? Tidak tahu masalah apa tuh? Masalah KPS 19. Oh, ini ya, pencoblosan ini Bu. Tapi kita memang Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama saya Mutiara dalam tayangan Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. 2 orang calon legislatif yang surat suaranya tercoblos sebelum pemungutan suara di tempat pemungutan suara 19 WKDIS Bandar Lampung menghadiri panggilan Bawaslu Bandar Lampung untuk melakukan klarifikasi pada hari ini, Senin 19 Februari 2024. Keduanya yakni Netilia Syukri yang merupakan caleg Partai Demokrat untuk DPRD Provinsi Dapil 1. kampanye disebut Orang lainnya yakni caleg Partai Keadilan Sejahtera Sidik Effendi yang mencalonkan diri untuk kursi DPRD Bandar Lampung Dapil 5 meliputi Sukabumi, Sukarame, dan juga Tanjung Serang. Keduanya dimintai keterangan terkait 223 suara mereka yang tercoblos duluan saat pemungutan suara di TPS 19 WKDIS. Di mana surat suara Neti yang lebih dulu tercoblos yakni sebanyak 123 surat suara, sedangkan 100 surat suara lainnya yakni milik Sidik Effendi. Pantauan Tribun Lampung, Sidik Effendi tiba di kantor Bawaslu Bandar Lampung di Jalan YB nomor 1 Pahoman, Kecamatan Teluk Betung Selatan, sekira pukul 9:30 waktu Indonesia Barat. Adapun Netilia Syukri tiba di kantor Bawaslu Bandar Lampung pada pukul 11 waktu Indonesia Barat. Sidik Effendi sendiri diperiksa lebih kurang selama hampir 2 jam, di mana Sidik Effendi keluar dari Bawaslu sekira pukul 11:20 waktu Indonesia Barat. Sementara Netilia hingga saat ini masih diperiksa di dalam gedung Bawaslu Bandar Lampung. Ya Tribuners, diketahui sebelumnya bahwasannya beberapa TPS di Provinsi Lampung ini melakukan pemungutan suara ulang. 2 TPS di Bandar Lampung ini selenggarakan pemungutan suara ulang. Seperti kita ketahui bahwasannya di TPS 19 Kelurahan Waikandis dan juga TPS 31 Kelurahan Kedaton ini melakukan PSU, dan juga pada saat PSU dilaksanakan tepatnya pada hari Minggu 18 Februari 2024, Kapolda Lampung dan juga Wali Kota Eva Duyana pun meninjau langsung lokasi PSU. Ya. Silakan Bu. Mbak, pertama semuanya Mbak. Perempuan ya. Lagi Mbak, coba. Ya. Nah, masukin aja Pak. Oke, masukin ntar pelan-pelan warnanya. Pak, liatin jarinya Pak. Jarinya. Nah. Angkat gini Pak. Ya.
Siap. Oke. Undangannya dulu kasih Om. Anita. Berapa titik TPS dan juga seperti apa Pak? Untuk PSU hari ini ada berapa titik dan juga pantauan kita seperti apa Ketua? Di hari ini ada teman-teman. Ya, Tribuners, untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Bawaslu kepada 2 orang caleg, di mana namanya tercoblos sebelum masyarakat ini menggunakan hak pilih suaranya, kita sudah terhubung dengan reporter Tribun Lampung, Huri Agusto. Halo, selamat sore Huri. Ya, selamat sore rekan Mutiara. Ya, Huri, bisa dijelaskan terkait dengan hasil pemeriksaan yang sudah dilakukan kepada 2 orang caleg yang kita tahu ini kedua caleg ini katanya namanya kan sudah tercoblos lebih dulu pada saat proses pemilu 14 Februari kemarin. Ya, Mutiara dan Tribuners dapat kami laporkan bahwa pada hari ini Bawaslu Kota Bandar Lampung melakukan pemeriksaan atau melakukan klarifikasi terhadap 2 caleg yang namanya sudah tercoblos lebih dulu saat pemungutan suara pada tanggal 14 Februari 2024 lalu, di mana pada saat itu berlokasi di TPS 19 tepatnya di Kelurahan Waikandis, Kecamatan Tanjung Seneng, Kota Bandar Lampung, di mana sebanyak 233 surat suara sudah tercoblos untuk 2 nama. Adapun kedua nama tersebut yakni atas nama Netilias Sukri, caleg DPRD Provinsi Lampung, Dapil Bandar Lampung nomor urut 2, sedangkan 1 orang lainnya yakni atas nama Sidik Effendi yang merupakan caleg DPRD Kota Bandar Lampung dari Partai PKS nomor urut 1. Dan terhadap keduanya telah dilakukan panggilan oleh Bawaslu Bandar Lampung dan keduanya pun hadir memenuhi panggilan Bawaslu Bandar Lampung pada hari ini. Sidik Effendi sendiri tiba di Bawaslu Bandar Lampung sekira pukul 9.30 pagi, sedangkan Netilia dari Demokrat tiba sekira pukul 11 waktu Indonesia Barat. Keduanya keluar sekira pukul 12 waktu Indonesia Barat, Mutiara. Dan kepada awak media, Sidik Effendi mengakui bahwa dirinya tidak tahu menau dan tidak pernah menyuruh orang untuk mencoblos surat suaranya. Begitupun dengan Neti yang mengaku dia tidak pernah melakukan kampanye di lokasi tersebut. Baik, Mutiara. Kalau dari pihak Bawaslu sendiri, apa selanjutnya yang menjadi tindak lanjut dari pihak Bawaslu setelah melakukan pemanggilan terhadap kedua calon legislatif yang diketahui namanya ini tercoblos terlebih dahulu? Ya, Mutiara, sejauh ini Bawaslu masih mendalami karena untuk melakukan registrasi di Gakumdu masih memerlukan 2 alat bukti, sedangkan Bawaslu Bandar Lampung saat ini baru mengantongi 1 alat bukti, yakni berupa 233 surat suara yang telah tercoblos untuk kedua nama yang saya sebutkan tadi. Dan berdasarkan keterangan dari Bawaslu dan setelah kami konfirmasi kepada kedua caleg juga, salah satu caleg yakni Sidik Effendi mengaku bahwa dirinya memang pernah berkampanye di sekitar lokasi TPS 19 Waikandis, dan bahkan dirinya mengakui bahwa dia tahu atau mengenal ketua KPPS. Hal serupa juga disampaikan oleh anggota Bawaslu Bandar Lampung Odi JP Marsha, ya, yang mengatakan bahwa Sidik Effendi juga pada saat pemeriksaan dia mengaku bahwa memang pada saat kampanye dia melakukan kampanye seperti biasa dan hanya membagikan gelas atau mug untuk warga sekitar sana. Dan selain itu Sidik Effendi tidak mengakui bahwa dirinya memerintah orang. Dia hanya mengaku mengenal ketua KPPS yang kerap ia temui pada saat melakukan
pengajian di masjid-masjid di sekitar Waikandis. Mutiara. Lalu kalau untuk ketua KPPS yang tadi diketahui kenal dengan salah satu caleg sendiri, ini apakah dilakukan pemeriksaan juga, Huri? Ya, Mutiara, untuk ketua KPPS ini sendiri, berdasarkan informasi yang kami peroleh, ketua KPPS sudah lebih dulu diperiksa oleh Bawaslu Bandar Lampung. Namun setelah adanya kejadian ini, Bawaslu Bandar Lampung sendiri mengatakan akan memeriksa kembali pihak-pihak terkait. Namun Bawaslu tidak menyebutkan waktunya kapan akan diperiksa. Terkait kedua caleg ini, Bawaslu juga belum dapat menyimpulkan apakah akan memanggil ulang kedua caleg ini, namun Bawaslu akan memanggil pihak-pihak terkait peristiwa yang terjadi di TPS 19 Waikandis. Adapun yang akan dipanggil diantaranya kemungkinan besar adalah anggota KPPS, termasuk ketua KPPS TPS 19 Kelurahan Waikandis. Selanjutnya barulah ketika Bawaslu Bandar Lampung telah memenuhi 2 unsur alat bukti, barulah peristiwa pidana ini akan dilanjutkan atau diteruskan ke sentra Gakumdu atau penegakan hukum pemilu terpadu. Mutiara. Ya baik, terima kasih banyak Huri atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Ya Tribuners, tadi kita sudah mendengarkan laporan langsung dari Huri Agusto mengenai pemeriksaan ataupun panggilan yang dilakukan oleh Bawaslu kepada 2 caleg yang namanya sudah tercoblos terlebih dahulu di salah satu TPS yang berada di Bandar Lampung. Di mana diketahui berdasarkan laporan reporter Tribun Lampung, kedua caleg tersebut mengaku tidak tahu menau dan tidak terlibat dalam kasus tersebut. Makanya saya juga cek gitu ke lokasi. Jadi 100 suara itu kita bantah ya Bang ya, kalau itu memang bukan dari kita atau Ya, saya tidak pernah itu, saya juga nggak tahu gitu kan. Bawaslu kan bilang terduga terkuat ini kan ketua KPPS dan kemungkinan bakal pidana gitu Bang. Nah, respon dari Abang apa ini? Nah, saya tidak berani yang berkaitan dengan ini kan sebenarnya kita harus menghargai, kita harus menghormati proses yang sudah dilakukan oleh teman-teman Bawaslu ya. Kita tunggu aja kan seperti apa ini, gitu ya. Jadi secara pribadi Bang, Abang sebagai caleg ketika ada pengumuman suara plus nama Abang ini bagaimana tanggapan kita? Iya, artinya ini kan saya juga sudah saya selaku kontestan ya, selaku peserta kontestasi pemilu ini begitu. Nah, ini kan ada juga lembaga yang berwenang dalam hal ini, teman-teman Bawaslu, kita sama-sama menghargai, kita sama-sama menghormati apa yang sudah diambil proses oleh teman-teman Bawaslu. Baik, cukup ya. Kita merasa dirugikan lah ya Bang ya. Dari tadi nggak merekam. Ini repot gue nih. Sumpah. Pemeriksaan seperti apa Bu tadi Bu? Sedikit saja Bu, berbagi Bu dengan kita Bu. Komentarnya Bu. Komentarnya Bu gimana Bu? Seputar tentang apa aja Bu? Ditanya apa aja Bu? Kita ngapa aja Bu? Izin Bu. Tanya apa-apa kok, cuma saya ditanya. Ibu tahu nggak jawaban saya tidak tahu apa-apa. Masalah apa itu Bu? Tidak tahu masalah apa tuh? Masalah KPS 19. Oh, ini ya, pencoblosan itu. Tapi kita memang pernah kampanye di seputaran TPS 19 nggak Bu? Nggak pernah. Kita artinya nggak mengenal juga petugas petugas KPPS setempat. Kenal nggak? Kita dapat suara 4 loh Bunda. Iya Bunda. Iya, cuma 4 kan saya berkampanye. Tapi sebelumnya itu kok bisa 133 itu gimana ya Bunda? Yang Bunda tercoblos. Hanya di TPS 19 yang tanya saya. Tapi kan atas nama kita Bun. Iya. Pelan-pelan aja Mbak. Pelan-pelan aja. Cukup ya. Ya
Tribuners, terkait dengan pemungutan suara ulang yang terjadi di beberapa TPS di Provinsi Lampung, kita akan berbincang bersama dengan pengamat politik dari Universitas Mego Patulang Bawang, yaitu Pak Triyono, terkait dengan hal tersebut. Halo, selamat sore Pak Triyono. Sore Mbak Tiara. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Triyono? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Nah Pak Triyono, langsung saja kita ulik terkait dengan pembahasan kita hari ini seputar pemungutan suara ulang yang terjadi di beberapa TPS dan di beberapa daerah yang ada di Provinsi Lampung, seperti di Bandar Lampung, Pesisir Barat, dan juga Lampung Timur, Pak Triyono. Nah, terkait dengan fenomena pemungutan suara ulang di Lampung ini, Pak, kalau dari sisi atau kacamata politik, seperti apa Pak menanggapinya? Baik, terima kasih Mbak Tiara. Jadi terkait dengan dinamika pemilu 2024 ini, memang pasca hajat kemarin tanggal 14 Februari itu, kesini ini banyak ditemukan beberapa hal ya yang menjadi catatan penyelenggara pemilu, dalam hal ini KPU maupun Bawaslu, baik di tingkat pusat maupun daerah, yang sekup terkecil itu adalah KPPS dalam hal ini. Nah, terkait dengan tadi apa yang disampaikan Mbak Mutiara, ada beberapa TPS ya di Provinsi Lampung yang melakukan pemungutan suara ulang atau PSU ini. Sedikit saya review kembali bahwa dasar dari PSU ini termaktub di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Ya, di sana di pasal 372 itu disebutkan di ayat 1 maupun ayat 2 terkait dengan PSU ini. Kemudian ditegaskan lagi di peraturan KPU nomor 3 tahun 2019 juga, itu ada 2 poin ya utama di PKPU itu, bahwa PSU itu dapat dilaksanakan. Nah, berkenaan dengan PSU ini, tentu tujuan utamanya adalah menjawab keraguan publik gitu ya. Manakala berseliweran di media sosial ada praktik kecurangan yang surat suara sudah dicoblos, kemudian ada beberapa form C1 plano itu yang terkesan dirubah dan lain sebagainya. Nah, ini tentu menjadi sebuah catatan dalam penyelenggaraan pelaksanaan pemilu kemarin. Nah, terhadap keraguan-keraguan ini, maka KPU kemudian perlu gitu ya, bagaimana menjawab keraguan publik terhadap legitimasi hasil pemilu dan proses itu sendiri. Nah, maka diadakanlah PSU itu. Nah, tetapi perlu saya sampaikan bahwa terkait dengan PSU ini nanti ada konsekuensinya tentunya. Paling tidak ada 4 konsekuensi dari PSU itu sendiri. Pertama, tentu ketika ada pemungutan suara ulang, ini jelas kan anggaran dibutuhkan, Mbak. Berarti kan dia ada penambahan kos lagi untuk gaji, kemudian pengamanan dan lain sebagainya. Ini tentu menjadi konsekuensi manakala ada pemungutan suara ulang. Yang kedua, tentu dalam hal ini logistik. Logistik ini tentu ketika KPU dalam hal ini masih ada stok surat suara, it's okay. Tapi manakala tidak kan perlu cetak ulang. Nah, ini kemudian memberikan konsekuensi manakala PSU ini diselenggarakan. Yang ketiga, tentu pelaksanaan PSU ini akan membuat anjloknya tingkat kehadiran warga gitu ya. Apalagi ketika proses pemungutan suara ulang itu dilakukan di hari kerja. Yang kita kemarin di hari Rabu itu kan sengaja diliburkan secara nasional ya, untuk memberikan hak suaranya. Tapi pada saat ini seperti hari ini gitu ya, beberapa TPS melakukan pemungutan suara ulang, ya tentu tingkat kehadiran warga itu menjadi menurun. Ada yang alasannya bekerja, tidak bisa izin dan lain sebagainya. Ini sebagai bagian dari konsekuensi pemungutan suara ulang. Dan yang keempat adalah tensi politik lokal ya di daerah itu bisa saja naik gitu ya. Manakala yang tadinya paslon gitu ya, Pilpres itu menang di TPS itu, tapi kemudian diadakan PSU menjadi turun gitu ya, jauh tertinggal suaranya. Begitu juga di calegnya ataupun suara DPD-nya. Ketika ada perubahan-perubahan seperti itu pasca PSU ulang gitu ya,
ini tentu memberikan sebuah tensi politik yang sedikit naik di daerah TPS tersebut. Maka saya perhatikan gitu ya, di beberapa TPS yang melakukan pemungutan suara ulang, ini pengamanannya itu lebih ketat gitu ya. Bahkan di Bandar Lampung itu kan sampai Pak Kapolda turun, Bu Wali Kota turun gitu ya, Bawaslu Provinsi langsung turun. Nah, jadi 4 konsekuensi inilah itu yang manakala pemungutan suara ulang itu dilakukan di suatu TPS gitu ya. Tetapi sekali lagi, PSU ini perlu tetap dilakukan untuk menjawab keraguan-keraguan publik. Harapannya ketika PSU ini sudah dilaksanakan itu menjadi clear dan lebih jelas, tentu lebih transparan. Demikian, Mbak. Oke, baik. Jadi kalau misalkan berdasarkan penjelasan dari Pak Triyono tadi, bahwasannya memang ada syarat-syarat tertentu di mana PSU ini harus dilaksanakan, dan tadi sudah dijelaskan ada 4 konsekuensi di mana ketika PSU ini dijalankan ada 4 hal ini yang harus mau nggak mau diterima gitu kan, seperti kos yang bertambah, belum lagi jumlah pemilih yang otomatis berkurang dengan berbagai alasan dari masyarakat. Nah, sebenarnya Pak Triyono, kalau berbicara PSU di pemilu 2024 ini kan kalau tidak salah ada 4 TPS di Provinsi Lampung. Kalau kita melihat ke belakang 5 tahun yang lalu, tepatnya 2019, ini sebenarnya apakah fenomena PSU ini sempat terjadi juga di Provinsi Lampung, dan melihat dari pemilu sebelumnya apakah ini menurun atau bagaimana Pak kalau boleh tahu? Untuk pemilu 2019 ya, seingat saya di Provinsi Lampung itu tidak, tapi di beberapa daerah lain itu ada gitu ya. Nah, hanya saja dulu di pilkada itu pernah ada di beberapa TPS itu yang penghitungan suara ulang gitu ya. Nah, jadi terkait dengan fenomena ini, Mbak, biasanya potensi untuk dikehendaki pemungutan suara ulang ini bisa saja terjadi gitu ya. Dan ini sekali lagi menjadi sebuah dinamika dalam proses pemilu, tetapi seyogianya ini menjadi catatan gitu ya bagi penyelenggara pemilu itu sendiri, KPU, kemudian dalam hal ini Panwaslu ya sebagai pengawas, fenomena-fenomena PSU yang dari tahun ke tahun, pemilu, kemudian pilkada gitu ya, ini seharusnya menjadi sebuah pelajaran. Maka TPS-TPS yang ketika kemudian dipetakan itu menunjukkan ya tingkat partisipasinya rendah atau disinyalir adanya kecurangan dan lain sebagainya, ini seharusnya diantisipasi jauh-jauh hari. Nah, maka pembelajaran pemilu 2024 ini seharusnya menjadi catatan ini untuk pelaksanaan pilkada bulan November nanti. Jangan sampai di TPS yang sama ya, itu menjadi catatan kembali ada PSU ya pada saat pilkada bulan November nanti, pil wali kota gitu ya, kemudian pilgub gitu ya. Ini seharusnya menjadi catatan atensi khusus untuk KPU gitu ya, bahwa TPS-TPS yang pada pemilu 2024 ini melaksanakan PPSU. Oke, baik Pak Triyono. Ya, Tribuners, seperti yang dijelaskan oleh Pak Triyono bahwasannya pemilihan atau pemilu 2024 pada tanggal 14 Februari 2024 ini bisa menjadi suatu catatan bagi penyelenggara seperti KPU, Bawaslu, dan juga pemerintah terkait, di mana bagaimana sih caranya supaya pemilu kali ini bisa menjadi pembelajaran untuk bisa meminimalisir berbagai tindakan kecurangan-kecurangan yang terjadi, karena memang seyogyanya fenomena PSU ini kalau bisa ya untuk Provinsi Lampung ini tidak terjadi gitu kan. Nah, Tribuners, kita sudah kembali terhubung bersama dengan Pak Triyono. Ya, Pak Triyono, bisa dilanjutkan pernyataannya tadi Pak terkait dengan PSU yang terjadi di Provinsi Lampung. Baik Mbak, jadi tadi ya pertama PSU di pemilu 2024 ini khususnya di Provinsi Lampung ya, ini sebarannya cukup banyak gitu ya. Ada di Bandar Lampung, kemudian Pesawaran, Lampung Timur ya, dan daerah kabupaten yang lainnya. Ini tentu menjadi atensi khusus ya untuk KPU dan Bawaslu. Nah, jadi
jangan sampai nanti pada saat pilkada bulan November ini terulang kembali gitu ya. Nah, karena penyelenggaranya ini kan masih sama nanti gitu kan. Nah, kemudian yang kedua, ini tentu menjadi catatan di tingkat KPPS ya, bahwa suksesnya pemilu, suksesnya pilkada itu juga salah satu faktornya ditentukan oleh integritas dan kesiapan dari KPPS itu sendiri di lapangan ya, sebagai ujung tombak KPU yang paling terdepan dan hierarkinya itu paling bawah gitu ya, pada saat KPPS ini memungut suara dari warga di masing-masing TPS-nya. Nah, tentu ini menjadi pembelajaran dalam hal rekrutmen petugas KPPS itu sendiri. Kemudian dalam hal pelaksanaan BIMTEK gitu ya. Ya, karena mohon maaf di beberapa TPS itu yang terkadang petugas KPPS-nya itu sudah sepuh gitu ya. Nah, kemudian proses penghitungan suara itu pun sampai malam. Bahkan ada di beberapa TPS itu di wilayah Gedung Meneng itu azan subuh itu baru selesai. Nah, bisa dibayangkan gitu ya, dalam kondisi lelah dan letih, kemudian lampu barangkali yang tidak begitu terang gitu kan, mereka harus menghitung suara-suara dari siang gitu ya. Ini tentu menjadi catatan juga bagaimana kesiapan petugas KPPS itu di lapangan. Nah, kemudian terkait dengan PSU ini ya, tentu kita berharap gitu ya, 4 konsekuensi yang tadi saya sampaikan itu bisa berjalan dengan baik, paling tidak yang di poin 4 itu ya, tidak terjadinya tensi gitu ya. Nanti pada saat penghitungan suara, disinilah kemudian penyelenggara dan aparat keamanan itu bisa mengamankan, jangan sampai justru memicu konflik gitu ya di masyarakat gara-gara pelaksanaan PSU ini. Padahal tujuan dari PSU ini adalah memberikan ya jawaban terhadap keraguan-keraguan publik atas ketidaknetralan atau adanya kecurangan di beberapa TPS tersebut. Oke, baik Pak Triyono, terkait dengan kecurangan yang terjadi di beberapa TPS yang mengakibatkan PSU ini akhirnya diselenggarakan. Salah satunya ini yang terjadi di Bandar Lampung, ternyata ada dugaan kecurangan di mana ratusan surat suara ini sudah tercoblos sebelum masyarakat ini menggunakan hak pilihnya. Aksi tersebut ini bisa dikatakan sebagai tindak pidana ya, Pak Triyono? Iya, betul. Nah, tentu ketika berbicara ranah hukumnya nanti, ini itu perlu membuktikan gitu ya. Ini bisa posisi sudah tercoblos gitu loh. Padahal posisi itu sudah posisi masih disegel gitu kan pada saat diserahkan kepada KPPS itu. Nah, maka dalam hal ini inilah tugas Bawaslu gitu ya, bersama dengan para saksi gitu ya, memberikan pembuktian dan menelusuri tentu gitu kan, kenapa kemudian ini bisa sudah tercoblos gitu ya. Dan ini tidak hanya kemudian disimpan sebagai sebuah dokumen laporan saja, tapi sampaikan ke publik. Tadi kan tujuan utama dari pemungutan suara ulang ini adalah untuk menjawab keraguan publik gitu kan. Maka agar publik terpercaya gitu ya, agar publik kemudian yakin bahwa sudah berjalan dengan baik, temuan-temuan itu disampaikan ke publik gitu ya. Kenapa kemudian itu tercoblos, rusak atau tercoblos itu perlu dijelaskan dengan jelas dan transparan, Mbak. Oke, baik. Tapi sebenarnya Pak Triyono, kalau tadi Pak Triyono sudah sempat menyinggung terkait dengan salah satu solusi atau salah satu saran yang diberikan Pak Triyono untuk penyelenggara pemilu itu sendiri, bahwasannya ini harus diperhatikan terkait dengan kredibilitas dari KPPS ataupun petugas-petugas yang memang berkaitan dengan penyelenggaraan pemungutan suara nih. Pak Triyono, sebenarnya kalau untuk di Indonesia, khususnya di Lampung sendiri, sebenarnya solusi apa sih yang bisa diberikan agar pemilu ini dapat berjalan tanpa adanya kecurangan, bahkan kalau bisa nihil ada PSU gitu loh Pak, di Lampung khususnya? Baik, ini beberapa catatan gitu ya, yang menurut saya ke depan perlu sama-sama kita laksanakan sebagai pemilih, masyarakat, terlebih kepada penyelenggara pemilu itu. Yang pertama itu adalah integritas, Mbak.
ya, integritas dari penyelenggara itu sendiri, dari tingkat KPU-nya sampai dengan KPPS-nya. Maka jangan salah, di tingkat KPPS itu pagi ya, sebelum pemungutan suara itu ada sumpah KPPS bahwa akan bekerja dengan penuh tanggung jawab dan berintegritas secara jujur gitu ya. Itu disumpah gitu kan. Nah, artinya sumpah ini perlu dibuktikan dalam kinerja di tingkat KPPS. Nah, ini integritas dari penyelenggara. Bawaslu pun seperti itu. Ya, sebagai pengawas pelaksanaan pemilu, posisi itu ya harus netral dalam hal ini, harus objektif gitu ya. Mana yang betul-betul melanggar, ada kecurangan, ya kemudian disampaikan dan itu menjadi sebuah temuan gitu kan. Diberikan rekomendasi. Rekomendasi Panwaslu, Bawaslu itu bisa merubah suatu keputusan manakala terbukti dalam hal kecurangan katakan. Jadi pertama itu integritas ya, ke depan perlu kita kedepankan. Yang kedua adalah dari sisi koordinasi ya, dari sisi koordinasi lintas stakeholder yang ada itu juga perlu digalakkan. Nah, terkadang dalam hal koordinasi, pendampingan itu dari tingkatan atas ke bawah itu masih minim. Nah, maka pola-pola supervisi dan BIMTEK itu perlu lebih intens dilakukan kepada KPPS, sehingga dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemungutan suara itu banyak hal-hal yang tidak kita inginkan itu tidak terjadi gitu ya. Barangkali dari sisi penulisan, kemudian cara penghitungan, nah ini perlu digalakkan kembali. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana kepedulian ya warga masyarakat terhadap proses pemilu ini, terhadap proses politik ini, baik itu pemilu maupun nanti pilkada gitu ya. Satu suara kita itu juga memberikan sebuah implikasi tentang bagaimana negara ini mau maju atau tidaknya. Maka harus peduli dalam hal ini, peduli memberikan hak suara politiknya, peduli untuk sama-sama ikut mengawasi gitu ya. Jadi ada sebuah fenomena di beberapa TPS itu di Bandar Lampung, saya lihat gitu ya, yang pada saat penghitungan suara ibu-ibu dan warganya itu sampai rela ikut ya menunggui padahal bukan saksi, nah tetapi ingin jalannya proses pemilu itu berjalan dengan luber, tidak adil dan transparan, tidak. Nah ini perlu digalakan gitu ya di masyarakat kita tentang perlunya ya masyarakat itu juga, warga itu juga ikut mengawasi jalannya pemilu, sehingga pemilu nanti menghasilkan sebuah kepemimpinan nasional, daerah atau para wakil rakyat itu yang legitim ya, yang sah secara hukum, tidak potensi terjadinya kecurangan dan lain sebagainya. Dan yang terakhir tentu ini juga menjadi PR gitu ya, bagaimana agar setiap gelaran pemilu dan pilkada itu dalam hal teknis seperti hak publik itu bisa diberikan. Contoh yang sekarang itu umpamanya di sistem info pemilu KPU itu kan di Sirekap itu ya, banyak kawan-kawan itu memberikan informasi kepada saya itu yang Sirekap itu tidak berfungsi ya, sehingga C Plano 1 itu terupdate, tetapi di Sirekap itu sampai detik hari ini masih banyak ya TPS itu yang tidak terupload angkanya itu. Nah ini tentu menjadi sebuah catatan untuk KPU ya, bahwa perlu segera diperbaiki, perlu ke depan itu ditingkatkan dari sisi keamanan IP gitu ya. Mungkin itu Mbak. Oke, baik Pak Triyono, mungkin itu saja Pak perbincangan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak Pak Triyono atas waktunya dan juga informasinya. Semoga kita bisa jumpa di lain waktu Pak Triyono dengan bahasan yang lebih menarik lagi tentunya. Amin, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Tribuners, tadi kita sudah berbincang dengan pengamat politik dari Universitas Mego Patulang Bawang yaitu Pak Triyono terkait dengan pemungutan suara ulang yang terjadi di beberapa TPS di Bandar Lampung. Baiklah Tribuners, itulah tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung, News Video, TikTok Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga aplikasi Tribun X. Saya Mutiara pamit undur diri, selamat sore dan sampai jumpa.